Ketika saya selesai di pesantren, melanjutkan studi di Ibnu Sina, Batam. Karena kalau anak-anak sudah dibekali dengan pendidikan agama yang baik, kemanapun dia pergi, insya Allah larinya juga akan tetap ke agama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pagi hari ini sebuah kesempatan yang istimewa bagi saya sendiri, di mana pada pagi hari ini saya berkesempatan dan disambut dengan baik di Sekolah Islam Terpadu Harapan Mulia Batam yang bertempat di Batu Besar, Kota Batam. Tentu Sekolah Islam Terpadu ini bergerak dan berfokus pada pendidikan Islam terpadu. Teman-teman, pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama saya Kepala Sekolah dari Sekolah Islam Terpadu Harapan Mulia Batam, Bapak Solihin. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dan juga guru dari Sekolah Islam Terpadu ini, Ustadz Arfan Sanjaya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita menggali lebih jauh bagaimana gerak dari Sekolah Islam Terpadu Harapan Mulia Batam ini, bagaimana potensi-potensi yang diharapkan di sini, bagaimana pembelajaran, pendidikan di sini. Tentu kita ingin berkenalan dulu dengan para pengajar dan juga kepala sekolah di sekolah ini. Mungkin pertama Bapak Ustadz Solihin boleh memperkenalkan dirinya untuk biar teman-teman semua juga tahu sosok seorang pengajar dan juga kepala sekolah pimpinan muda yang saat ini berada di Sekolah Islam Terpadu Batam. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa mawala. Amma ba'd. Terima kasih, dalam kesempatan ini kami keluarga besar, khususnya Yayasan Qurratu Ayun, umumnya untuk SMPIT Harapan Mulia Batam juga SDIT Harapan Mulia Batam, telah kedatangan tamu yang istimewa yang telah menyempatkan waktunya untuk berkolaborasi gitu kan, ataupun ikut serta dalam mengetahui gitu bagaimana sih Sekolah Islam Terpadu itu. Jadi di sini kami nama kami sendiri yaitu Solihin. Alhamdulillah kita diamanakan untuk menjadi kepala sekolah di tingkat SMP. Karena kita ada SD, ada juga SMP. Jadi kita diamanakan di tingkat SNPIT Harapan Mulia Batam. Untuk pendidikan sendiri kami dari Pondok Pesantren Darul Iman yang ada di Palembang, yang mana al-asatidz wal asatidzah, para dewan guru kita itu merata itu dari lulusan Gontor. Setelah itu barulah ada yang dari Yaman, ada yang dari Mesir, ada yang dari India, gitu kan. Ketika saya selesai di pesantren, saya langsung melanjutkan studi di Ibnu Sina Batam. Nah, stay Ibnu Sina Batam. Ya, saya berjumpa beliau di Ibnu Sina Batam, yang mana dulunya beliau yang mengospek saya. Alhamdulillah, sekarang kita bergabung kerjasama. Semoga kerjasama kita bisa menciptakan generasi-generasi yang luar biasa. Baik dari segi ilmu duniawi juga ilmu ukhrawi. Oke. Kalau untuk usia, kita masih tergolong usia muda mungkin ya. Itu kita kelahiran 96, kebetulan beliau juga kelahiran 95. Artinya enggak jauh beda. Untuk kepala sekolah SD sendiri itu kelahiran 95 juga. Jadi di sini alhamdulillah generasi muda untuk menciptakan generasi muda selanjutnya yang tentunya yang unggul, yang dapat dibanggakan terutama untuk keluarga sendiri juga untuk orang banyaknya. Mungkin itu perkenalan dari kami. Selanjutnya kami serahkan ke Masya Allah, sahabat muda, tentu dari apa yang disampaikan Bapak Ustadz Solihin ini menjadi inspirasi bagi kita bagaimana di usia yang sangat muda beliau sudah diberikan amanah untuk menjadi pimpinan di sebuah sekolah Islam terpadu, itu tepatnya di SMPIT Harapan Mulia Batam ini.
Tentu ini sebuah tanggung jawab dan tugas yang tidak mudah. Tapi dari semangat dan tekad beliau yang insya Allah mulia, kita harapkan dan kita doakan bersama dengan kepemimpinan beliau, SMP IT ini akan jauh lebih maju dan mampu mendidik, melahirkan generasi-generasi Islam yang hebat di masa depan. Bersama kita juga Bapak Ustadz Arfan Sanjaya. Boleh diberi perkenalan singkat terhadap kawan-kawan tentang profil beliau. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Rio, sangat luar biasa. Istimewa juga ini. Pagi-pagi hari ini kami kedatangan ya teman-teman yang sama-sama. Kita ini ibaratnya mencari ilmu ini. Ya. Mencari potensi, memberikan pengetahuan kepada orang lain. Apa sih bedanya mungkin sekolah kita? Atau mungkin sekolah SMP itu apa bedanya dengan sekolah umum? Atau sekolah swasta lainnya. Nah, di situ mungkin kita akan berbicara lebih jauh. Ya. Kalau untuk nama saya Arfan Sanjaya, pendidikan saya sama. Kalau untuk perguruan tingginya saya ketemu juga dengan, dan nampaknya kita bertiga sama ini. Di perguruan tinggi yang sama, dan insya Allah, alhamdulillah karena kita pendidikan Islam, maka sebaiknya lah kita terjun ke dunia pendidikan Islam. Nah, masalah apa sih beda pendidikan kita dengan pendidikan yang lain? Kenapa harus Islam terpadu dan lain sebagainya, nanti akan kita bahas bersama di sini sehingga lebih banyak orang tertarik akan memilih sekolah Islam terpadu. Terutama sekolah kita ini, keunggulan kita ini Bang Rio bahasa Arab dan tahfiz. Jadi kalau 1 tahun target kita itu ya mungkin lebih dalam akan kita bahas dengan ustadznya program-program yang berjalan. Saya juga alhamdulillah diamanahkan menjadi guru mata pelajaran di sekolah ini dan mudah-mudahan bisa bergabung untuk memajukan sekolah ini dan melahirkan anak-anak yang mampu bersaing di masyarakat dan berguna bagi nusa bangsa dan agama. Seperti itu. Masya Allah, harapan dan gagasan dari beliau tentu menjadi doa juga bagi kita bersama. Semoga dengan kolaborasinya para ustadz kita ini, ustadz-ustadz muda kita ini, tentu akan membuat pendidikan di Batam pada khususnya akan jauh lebih maju lagi dengan potensi-potensi muda yang bergerak pada saat ini. Baik, Bapak Ustadz Solihin, yang mau saya tanyakan itu mungkin menjadi juga perwakilan pertanyaan dari kawan-kawan di luar sana. Apa sih sebetulnya perbedaan secara umum sekolah IT, SD IT, SMP IT, SMA IT daripada MTS dan juga Madrasah Aliyah? Tentu ini bergerak semuanya bertujuan untuk pendidikan Islam. Boleh dijelaskan tentang ini? Bismillah, terima kasih. Baik, di sini kita akan membahas tentang SMPT yang kita jalani saat ini. Artinya kalau untuk perbedaan secara umum itu mungkin bisa kita paparkan di sini. Namun kita untuk mengetahui perbedaan khusus, karena kan kita tidak tahu antara MTS di luar sana sama Madrasah Aliyah atau Madrasah Sanawiyah, gitu kan. Baik, kalau di SDIT Harapan Mulia Batam itu kita bernaung di 2 lembaga gitu kan, atau gini, yang pertama itu Dinas Pendidikan, yang kedua itu Kementerian Agama. Nah, jadi untuk program ataupun kurikulum itu kita ditentukan dari Dinas Pendidikan. Untuk mapel agama itu ditentukan dari Kementerian Agama. Nah, jadi kita ada 2 jalur. Nah, mungkin di MTS ataupun Madrasah Sanawiyah atau di pesantren lah gitu kan. Itu mungkin lebih mengarah ke Menteri Pendidikan, Kemenak gitu kan. Nah, kalau kita ada 2 naungan. Jadi di sini keunggulannya, perbedaannya pembelajaran yang ada di SMP Harapan Mulia Batam ini, semua pelajaran umum itu sama seperti SMP negeri, gitu. Untuk jam lokasi waktunya, apapun jumlah jamnya dalam 1 minggu itu sama. Namun kita ada keunggulannya itu di IT-nya, Islam terpadunya itu ada pelajaran agama. Kita adakan di sini ada Al-Quran hadis, ada bahasa Arab, ada Kurdis,
ada juga SKI, ada juga apa namanya bahasa Arab. Dan program termasuk mulok juga itu ada bahasa Arab, juga ada tahfiz. Nah, mungkin di sini yang membedakan terhadap sekolah-sekolah yang lainnya kan. Jadi ada 2 program unggul yang harus kita tuntaskan di SMP HT Harapan Mulia Batam ini. Yang pertama bahasa Arab, kita bagaimana membentuk anak-anak kita agar mampu bercakap ataupun berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab. Yang kedua itu tahfiz, menghafal Al-Quran. Jadi kita ada target di SMP, di SDIT Harapan Mulia Batam itu ada target pengambilan ijazah itu harus selesai 1 juz Al-Quran, minimal juz 30. Setelah itu dilanjutkan di SMPT Harapan Mulia Batam, juz 29 dan selanjutnya. Nah gitu. Apa kaitannya antara bahasa Arab sama tahfiz? Tentu ada kaitannya. Ketika orang mampu berbicara bahasa Arab, tentu dengan mudah ia menghafal Al-Quran. Dengan mudah ia memahami Al-Quran, dengan mudah ia mengingat Al-Quran terhadap hafalan-hafalan yang ada. Jadi di SMPT Harapan Mulia Batam ini kita membentuk betul-betul anak kita agar mampu secara dasarnya itu kaidah-kaidah Arab, berbahasa Arab, juga mampu nantinya meningkatkan kualitas hafalan-hafalan tahfiz yang ada di SMPT Harapan Mulia Batam ini. Mungkin hanya ini, mungkin ada tambahan nantinya dari Ustadz Arfan. Silakan, langsung Ustadz Arfan. Masya Allah, luar biasa. Dan seperti yang kita dengarkan tadi dari Kepala Sekolah SMPT Harapan Mulia Batam, Ustadz Solihin. Jadi kalau bicara bahasa Arab, dulu saya ketemu beliau itu di kampus itu saat kami lomba PIOS dulu. Cerita sedikit ini. Kurang lebih juara 1 ya kita ya? Oh juara 2 ya? Ya, lomba debat bahasa Arab, bahasa 3 bahasa kita waktu itu semuanya masuk semifinal. Udah lupa siapa yang 1, siapa yang 2, yang pasti ada yang 1 di antara bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Makanya ketika bertemu beliau mengabdikan di sini dan saya pun tertarik dengan dunia pendidikan, walaupun secara jurusan saya hukum syariah. Ini kadang-kadang jadi apa ya? Polemik juga jadi pikiran kita, ini linear atau tidak dan bagaimana gitu kan? Nah, untuk teman-teman juga yang mungkin jurusan hukum syariah juga jadi tanda tanya ke depannya seperti apa. Namun ketika saya masuk ke dalamnya ternyata ya semua pelajaran-pelajaran yang kita pelajari itu semua ada di sini. Tinggal bagaimana kita berani atau tidak, mau belajar atau tidak, mau kreatif atau tidak. Dan saya juga percaya dengan sekolah ini. Kenapa mampu melahirkan anak-anak yang kreatif ke depannya? Karena memang semua guru-gurunya muda-muda. Karena memang kata Insinyur Soekarno, berikan aku 10 pemuda katanya kan, maka akan digoncangkan dunia. Artinya kalau di tangan anak muda bukan berarti orang tua itu tidak bisa merubah. Anak muda itu kreatif. Apalagi zaman sekarang era digitalisasi. Dan tentu apalagi yang kita lakukan ini kan mungkin orang-orang yang sudah berumur mungkin ya tidak akan bisa melakukan hal yang seperti yang kita lakukan. Bagaimana kita mampu memberikan pengetahuan atau sosialisasi, ini loh sekolah Islam itu. Nanti kita bagikan mungkin video ini ke orang tua, wali murid, bahwasanya ya ini tujuan kita, visi misi kita. Kita pengennya anak-anak itu mampu menghafal Al-Quran, mampu kosakata bahasa Arab. Dan insya Allah kedepannya itu menjadi tanggung jawab kita dan kita sudah datangkan wali muridnya ya. Wali murid kita hadirkan memang ya waktu peresmian sekolah kita memohon doa, memohon restu mereka, titipkan anak mereka di sini dan kami akan menjaga amanah untuk menjadikan anak-anak mereka target walaupun mereka dasarnya mungkin belum ada dan insya Allah supaya kami guru-guru sini akan mampu mendidik untuk menjadi penghafal Quran tadi. Itu saja mungkin. Masya Allah, memang potensi daripada pendidik dan juga kreativitas itu sangat dibutuhkan ya untuk mencapainya baik atau tidaknya kualitas dari pendidikan yang akan diberikan. Ketika kualitas dari para guru-guru baik secara intelektual ataupun sistem yang diadakan, tentu inilah yang akan berpengaruh besar terhadap pendidikan itu sendiri. Ustadz Arfan dan Ustadz Solihin, kita tentu pernah mendengar bahwasanya ada kampanye-kampanye di luar sana ketika kita menawarkan sekolah Islam kepada masyarakat, kepada anak-anak kita. Ada kampanye-kampanye yang menyatakan begini, bahwasanya sekolah-sekolah Islam dituduh berafiliasi dengan golongan-golongan tertentu. Ada yang menyebutnya radikal atau dengan mazhab-mazhab yang tidak umum.
Dan juga ada juga yang mengkampanyekan sekolah Islam adalah sekolah yang mahal. Bagaimana Ustaz menanggapi ini? Ustaz dulu. Baik, ya memang itu tadi yang kadang-kadang jadi tanda tanya orang tua. Kadang-kadang juga mereka ragu untuk memasukkan di sekolah Islam. Bukan hanya itu, terkadang ya banyak juga pendidikan-pendidikan Islam yang mungkin tidak akan kita bahas bagaimana secara di dalamnya. Maka dari pendidikan ini tadi di visi misi di brosur kami sudah kami jelaskan. Bagaimana kita tetap belajar umum, tetapi akhirat tetap kita pelajari, malah lebih dalam begitu. Jadi kita tidak meninggalkan dunia. Bukan berarti kita mencintai dunia. Dunia boleh kalian mau jadi pemain musik yang hebat, tetapi jadilah kalian orang yang taat, orang yang mampu menghafal Quran. Jadilah kalian orang yang senantiasa menjaga sholat kalian. Jadi memang di sini kita untuk misalkan ada beberapa mungkin pendidikan yang melarang dari segi pakaiannya mungkin harus ya luar biasa begitu kan. Ya mungkin dalam tanda kutip ya ada ketentuan-ketentuan dari mereka. Mungkin ada larangan-larangan seperti apa. Nah kalau di sini kita tetap masih dalam koridornya, jadi tetap boleh melakukan kreativitas. Selagi itu tidak melanggar daripada aturan undang-undang. Boleh kita pawai dan lain sebagainya, misalkan bermain musik, hadroh atau drum band mungkin berkeliling gitu kan. Karena itu juga menjadi kreativitas. Kita tidak membatasi itu, tetapi juga boleh kalian menjadi pemain bola yang hebat, tetapi kalian juga harus menjadi penghafal Quran yang hebat. Boleh kalian misalnya hebat dalam basket, karena di sini ya Ustadz ini basketnya jago juga, tenis meja hebat, tetapi jangan tinggalkan ini tadi. Karena kalau anak-anak sudah dibekali dengan pendidikan agama yang baik, kemanapun dia pergi, insya Allah larinya juga akan tetap ke agama. Ya. Mungkin Ustadznya gimana tanggapannya? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan semacam itu mungkin sering kita dengar, ya? Sering kali. Namun kita jawab itu dengan fakta, bukan dengan kata-kata. Kalau kita hanya menjawab dengan kata-kata, mungkin sebagian orang tidak percaya gitu. Bagaimana kita menunjukkan hal demikian? Umpama orang tentang aliran-aliran apa segala macam, nah itu kita buktikan dengan fakta. Jadi jam 7.30 anak-anak itu wajib, kalau di SMP IT Harapan Mulia Batam khususnya, karena kami nggak membahas tentang yang di luar gitu kan. Di SD IT Harapan Mulia Batam itu jam 7.30 itu anak-anak sudah dibimbing untuk berwudu. Semua berwudu dari awal itu ada pembimbingnya, gitu kan. Setelah itu kita melaksanakan sholat duha berjamaah. Setelah itu kita membaca doa bersama, gitu. Juga kita setiap harinya itu ada sholat duha berjamaah. Setiap pagi itu kita sholat doa berjamaah, gitu kan. Setelah itu kita ada juga kegiatan di hari Jumatnya, itu namanya budi pekerti. Di situ kita menampilkan kualitas-kualitas anak. Ada yang di seni, ada yang di di bidang keunggulan di suara, gitu kan. Ada juga yang di percakapan, bahasa Arab, public speaking, gitu kan. Nah, ada juga kita melaksanakan ekskulnya, itu drum band. Nah, dari hal tersebut itu kita bisa menjawab pertanyaan antum tadi. Jadi pertanyaan-pertanyaan antum itu udah kejawab, gitu kan. Kita ada doa bersamanya. Berarti kalau doa bersama kita masuk di mana? Gitu kan, ibaratnya kita nggak ini. Kita ada marching band. Berarti kita nggak anti apa segala macam. Artinya kita umum. Artinya semua kita rangkul. Kita nggak ada perbedaan antara ini sama ini tidak ada. Artinya program yang kita jalankan di sini memang sudah terbentuk, betul-betul terbentuk, yang mana ini tidak menjatuhkan, melanggar ibaratnya dalam satu golongan lah ibaratnya, ataupun kita kayak radikal segala macam tadi kan, itu sebenarnya jauh gitu kan. Nah, kenapa kita ibaratnya kita adakan hal semacam ini? Memang ini pembentukan pondasi, ya kan? Pembentukan pondasi. Karena di usia mereka ini memang usia bebas-bebasnya, bebas semua dari segi apa gitu kan. Maka dibentuklah ibaratnya sekolah Islam terpadu gitu kan, agar mereka itu ya mampu memperbaiki bagaimana mereka ke depannya, gitu kan. Jadi kalau untuk pertanyaan-pertanyaan itu, insya Allah kita buktikan dengan fakta yang ada. Bagaimana dengan biaya tadi, Ustaz? Gitu. Terkait biaya, ini kan namanya sekolah swasta. Iya. Sekolah swasta pada umumnya
tentu ada namanya uang bulanan gitu kan. Untuk biaya sendiri kalau di sekolah kita dibilang tinggi tidak, dibilang rendah juga terlalu tidak. Kita mendirikan sekolah itu di kawasan Batu Besar, umpama kawasannya. Jadi kita melihat dulu nih kondisi yang ada di sini. Kita menyesuaikan di sini. Kalau untuk di SD kita cuman 225 per bulannya. Kalau untuk di SMP 250 satu bulannya. Uang pembangunan tidak ada sih. Uang pembangunan free. Gitu. Cuman untuk uang SPP itu aja. Sama uang buku gitu kan. Nah, ibaratnya untuk kalau ada yang ibaratnya keberatan dengan pembiayaan semacam ini kan untuk ukhrawi bahasanya. Untuk ukhrawi juga. Dunianya dapat, ukhrawinya dapat. Artinya di sini kita didik ngajinya iya, tahfiznya iya, pelajaran umumnya iya, seninya iya. Semua kita didik di sini. Pramukanya iya. Ada keunggulan-keunggulan marching band iya. Taekwondo iya. Gitu kan. Bahasanya. Hanya dengan biaya 225.000. Saya rasa insya Allah kalau kita sebagai orang tua juga, kita udah berkeluarga juga nih, sama berkeluarga, untuk keunggulan anak kita, insya Allah kita nggak keberatan saya kalau untuk total segitu gitu kan. Cuman ada mungkin di berbagai tempat mungkin yang memang agak tinggi gitu kan. Mungkin di situ sekolahnya sudah lama apa segala macam gitu. Sama. Ya memang mungkin di dalam pandangan beberapa orang kadang-kadang ya sekolah Islam itu memang ya visi misi bagus tetapi biayanya kadang juga ya besar gitu kan. Ya. Tetapi tidak dengan sekolah kita. Yang memang kita sudah survei pendapatan ekonomi rata-rata dengan pendidikan anak mulai dari jam 7 full day kita. Sampai jam 3.25 Sabtu Minggu kita libur itu semua pelajaran sudah ada semua dengan biaya segitu itu tergolong bisa jadi paling murah di Kota Batam. Dengan pendidikan yang full day dan memang orang kadang-kadang ya di sana kan memang bagus tetapi biayanya gitu kan. Dengan sekolah kita insya Allah tetap walaupun tidak bisa membayar kadang-kadang kita masih kasih solusi. Ada lembaga-lembaga yang bisa membantu nanti kita kasih rekomendasi kita hubungi sehingga anaknya tetap dibantu pendidikannya. Jadi tidak serta-merta atau mungkin tidak bisa bayar, tidak bisa ujian atau tidak bisa bayar, tidak bisa ikut pelajaran kelas tetap. Rapor pun tetap dikasih sebagaimana mestinya. Di masalah pembayaran itu kadang-kadang itu urusan belakang kadang-kadang. Tetap dikasih ya saya juga beberapa melihat kita kasih rekomendasi sehingga bisa terbantu kan. Dan insya Allah lah karena memang di Islam kita diajarkan bagaimana agar saling membantu dan sebagainya. Di sini tidak ada yang untuk menahan rapor atau mungkin tidak bisa ikut ujian dan lain sebagainya. Dan biasanya kalau sudah masuk ya sama-sama kita berjuang, guru juga berjuang untuk mendidik anaknya. Dan kalau bisa orang tuanya juga bekerja ya berjuang untuk mendidik anaknya juga ya. Kalau bisa berikanlah untuk akhirat tadi itu. Mungkin itu untuk masalah pembiayaan di SD itu. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan tadi bagaimana jawaban dari kekhawatiran-kekhawatiran mungkin banyak orang tua di luar sana. Tentu dua ustadz kita tadi sudah menjawab ya bagaimana sekolah di Harapan Mulia Batam tidak perlu rasanya lagi kita pertanyakan soal wawasan kebangsaan kepada dua tokoh kita ini gitu karena sekolah ini sangat toleransi dan Pancasilais ya Ustaz. Tidak ada radikal-radikalan kita di sini. Jadi mungkin pertanyaan terakhir kita di sesi ini Ustaz. Bagaimana atensi, bagaimana dukungan dari masyarakat sekitar, wali murid, dan juga pemerintahan kita dan tokoh-tokoh masyarakat terhadap berdirinya sekolah Islam terpadu ini. Baik, alhamdulillah. Kalau untuk dukungan masyarakat, terutama di SD, alhamdulillah kita sudah berdiri kurang lebih 5 tahun dan ini jalan 6 tahun. Yeah. Dari awal berdirinya SD, alhamdulillah kita diamanahkan untuk mengajar di SD. Jadi kami sebelum menjadi kepala sekolah di SMP ini, kami termasuk guru pertama di tingkat SD. Artinya angkatan pertama, anak-anak angkatan pertama itu kita sudah mengabdikan diri di SD. 5 tahun kita berjalan di SD, alhamdulillah kita diamanahkan oleh ketua yayasan kita untuk
mendirikan SMP dan kita diamanahkan untuk menjadi kepala sekolahnya. Di situ kita lihat dukungan masyarakat itu alhamdulillah sangat luar biasa dengan berdirinya sekolah Islam terpadu. Karena ada beberapa wali yang datang ke kami gitu kan. Alhamdulillah Ustaz, semenjak masuk di sekolah anak-anak rajin ke masjid. Bacaan-bacaan sholat alhamdulillah udah bisa. Yang dulunya yang mungkin masih terbata-bata gitu kan. Ya karena setiap harinya kita didik, setiap harinya sholat duha. Sholat duhanya kita menggunakan suara. Sebenarnya sholat duha kan tanpa suara. Nah di sini kita menggunakan suara secara berjamaah, serentak. Nah di sini mereka hafal semua. Jadi ikut hafal gitu kan. Walaupun belum bisa membaca, jadi metodenya tasmi gitu kan, mendengar. Dari dengaran itu mereka hafal. Nah gitu. Jadi di situ masyarakat menilai gitu kan, ketika ada anak-anak kita yang unggul gitu kan, dinilai alhamdulillah dengan baik gitu kan, bahwasanya ada perubahan dengan berdirinya sekolah Islam terpadu ini. Untuk dukungan wali murid alhamdulillah luar biasa. Ketika kita mengadakan kegiatan alhamdulillah luar biasa supportnya. Bahkan ketika mengadakan kegiatan itu, hari-hari besar Islam itu, wali murid mengusulkan, Ustazah, boleh nggak kami ikut serta untuk memegahkan acara ini? Nah gitu, alhamdulillah. Artinya dukungan mereka sangat sangat kuat, sangat luar biasa. Untuk ibaratnya dari RT RW-nya, kebetulan RW sendiri itu ketua komite kita. Untuk SMP, Pak RT sendiri itu ketua komite kita. Jadi kolaborasinya alhamdulillah. Untuk dukungan sekolah luar juga alhamdulillah. Sempat kita mendirikan SMP ini, kita tentu minta dukungan dulu dari sekolah swasta lainnya, dari sekolah negeri lainnya, terutama tingkat SMP, gitu kan, untuk pendirian. Alhamdulillah mereka mendukung penuh. Artinya gini Pak, dalam dunia pendidikan itu nggak ada yang namanya saingan. Kolaborasi ya. Kolaborasi. Itulah yang disebut dalam Al-Quran itu fastabiqul khairat. Artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kita itu berlomba itu mengunggulkan semua anak itu dimanapun berada, gitu kan. Itu ibaratnya tentu suatu lembaga itu menginginkan anaknya agar menjadi anak yang baik, gitu kan. Nah, tapi ibaratnya kita mendirikan Harapan Mulia SMP Harapan Mulia Batam ini, tentu kita melihat kualitas keagamaan, gitu kan. Kualitas keagamaan namun tidak meninggalkan kualitas yang umum, gitu kan, karena kita di bawah naungan dinas pendidikan. Untuk dukungan dari ibaratnya pemerintah alhamdulillah luar biasa, sampai belum ada siswa surat izin semuanya udah keluar, terutama NPSN, sehingga sekolah kita ini kemarin udah menjadi sasaran akreditasi. Padahal belum jalan ini, sehingga pengawas kami sendiri bingung, di mana ada SMP Harapan Mulia ini di Nongsa, belum masuk kemana-mana ini, artinya belum masuk ke ke grup-grup apa segala macam dalam segi pengawasan gitu dari dinasnya. Kenapa namanya udah terdaftar di sasaran akreditasi? Yaitu tadi kita mengikuti jalur pemerintah. Artinya kita sebelum menerima siswa, kita belum berani menerima siswa kalau belum ada izin dari dinas. Nah, sebenarnya boleh kita nerima dulu izin dengan berjalan gitu kan dalam mengurus izin. Namun kami tidak. Kami mengurus izin dulu baru menerima siswa. Sehingga izin operasional itu udah keluar, NPSN kami pun sudah keluar. Insya Allah dalam waktu dekat, jika dapodik kami sudah bisa diurus apa segala macam, insya Allah dana pos pun akan cair. Insya Allah. Mohon doanya bersama. Nah di sini menjadi daya tarik masyarakat gitu kan. Ternyata memang sekolah ini ibaratnya nggak kita ragukan lagi soal izin mengizin, gitu kan? Kan beberapa wali murid yang datang itu kan terkadang bertanya gitu, gimana ini izinnya udah belum gitu kan? Takutnya anak dia nginduk pula, gitu kan? Artinya sekolah kita ada, tapi ujiannya bukan di sekolah kita. Nah itu kan tidak kan? Kita selaku mahasiswa aja kita mau masuk kampus gitu kan, mau cari sekolah itu mesti kita tanyakan legalitasnya dulu, gitu kan? Legalitas kita alhamdulillah, artinya kita didukung penuh dari orang dinas. Kita apapun yang persyaratan yang diminta orang dinas itu kita sediakan. Fasilitas apapun itu dari gedung apa segala macam. Nah, sehingga lahan terutama. Lahan kita sangat luas ini. Hampir 1 hektar, tapi belum nyampe 1 hektar. Itu di belakang sana juga masih banyak kosong. Sana, masjid juga kita dalam tahap pembangunan. Di sebelah kanan kita juga ada lagi lahan yang kosong. Artinya di sini kan masyarakat juga bisa menilai bahwa sekolah ini bukan main-main gitu kan.
lahan aja udah seluas ini, bangunan udah segini gitu kan. Yang pastinya memang betul-betul terstruktur gitu kan. Jadinya pasti kalau untuk masalah dukungan itu alhamdulillah, baik dalam masyarakat, dari wali murid, dari sesepuh-sesepuh gitu kan. Yang namanya kita kampung tua pasti ada sesepuhnya gitu kan. Dari kampung Melayu gitu kan. Alhamdulillah beliau ikut meresmikan dulunya peresmian masjid, peletakan batu pertama juga ikut serta dihadiri oleh Pak Wali juga. Jadi Pak Wali itu udah datang ke sini. Pertama kali kita buka ini, Pak Wali udah datang gitu kan ke SDIT Harapan Mulia Batam. Menyatu dengan masyarakat. Jadi kenapa kita ingin membuka SMP? Itu dari masyarakat juga. Karena di sini kan ada adiknya yang sekolah di SD. Pak, ini gimana? Ada nggak kira-kira SMP itu nantinya ke depannya? Nah, itu kan dari masukan masyarakat. Akhirnya kita belum ada lulusan nih dari sekolah kita udah berani membuka. Gitu kan, membuka SMP itu. Ya, artinya untuk dukungan tuh alhamdulillah. Masya Allah. Ada yang dapat kita kutip dari sekian banyak yang beliau sampaikan tadi, tentu sangat bernas sekali, sangat berisi sekali pesan beliau buat kita bersama, yaitu bagaimana sekolah itu bukanlah sebagai saingan, sekolah-sekolah lain bukanlah sebagai saingan, tapi kita berkolaborasi untuk fastabiqul khairat ya Ustaz. Kita berlomba-lomba untuk kebaikan gitu. Ustaz, orang menyebutnya closing statement Ustaz. Tapi boleh kita bilang sebagai penutup lah ya. Pesan, ucapan, himbauan, dan harapan dari sekolah Harapan Mulia kepada masyarakat ataupun kepada lembaga pendidikan ini sendiri. Boleh diberikan Ustaz Arfan atau Ustaz Solihin, boleh. Nanti akan tambahkan aja. Baik. Tentu di sini kami dari keluarga besar Yayasan Qurratu Ayun, yang mana di sini dinaungi oleh yayasan kami ini untuk tempatnya itu di Legenda Malaka, itu di Batam Center. Itu panti asuhan. Oh iya. Nah, di segi pendidikannya itu di Batu Besar sini, di SDIT Harapan Mulia Batam, juga SMP IT Harapan Mulia Batam. Tentu kami keluarga besar Harapan Mulia Batam menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Batam, yang khususnya itu yang ada di Nongsa, Batu Besar, Kampung Tengah, gitu kan, yang sekitaran kita berharap agar sekolah kita ini menjadi sekolah yang unggul, gitu kan. Juga kita berharap kepada ya ayah bunda, bapak ibu semua untuk ikut serta, gitu kan, dalam ikut serta ataupun ikut bergabung di SMPT Harapan Mulia Batam, khususnya yang ada di Batu Besar, sehingga nantinya insyaallah SMPT Harapan Mulia Batam dapat menciptakan output gitu kan, atau generasi-generasi yang Qurani, yang ahli Quran, juga mahir di bidang bahasa Arab, yang mana ininya nanti akan menjadi program kita, ya Pak ya. Kita udah kerjasama dengan STAI Ibnu Sina Batam. Untuk tahfiz, kalau ada keunggulan di bidang tahfiz 10 juz nantinya, insya Allah untuk kuliah gratis semuanya, beasiswa. Kebetulan kemarin kita sudah menghampiri Ketua STAI Ibnu Sina Batam, Bapak Dr. Juni Betu, LCMA. Ya, semoga aja SMP ITS dan SDIT Harapan Mulia Batam ini menjadi sekolah yang terunggul, gitu kan? Terunggul di Batu Besar, khususnya di Batam umumnya, gitu kan? Doa kita bersama. Mungkin nggak ada lagi nih closing statement. Saya ada kata-kata menarik ini. Makan durian anget-anget. Hari ini kepala sekolah kita ganteng banget. Masya Allah. Masih ada lagi nih untuk Bang Ria nih. Makan basreng. Apa ya, anget-anget. Hari ini Bang Rio ngejreng banget. Dan kayaknya kalau makan bareng-bareng seru banget hari ini. Masya Allah. Jadi poin penting yang saya ambil di sini ada kata-kata bijak yang pernah saya dengar, dan ternyata menjadi orang penting itu baik dan menjadi orang baik itu penting. Nanti di situ bisa kita simpulkan gitu kan.
apa sih makna daripada menjadi orang penting itu baik dan menjadi orang baik itu penting, dan ada di sekolah SMP IT Harapan Mulia Batam. Terima kasih dari kami. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini ambil baiknya dan bisa menginspirasi apa sih bedanya sekolah SMP IT Harapan Mulia Batam dan sekolah yang lainnya. Saya kembalikan ke Bang Rio. Baik, tadi saya diberikan pantun ya. Sebagai orang yang berada di tanah Melayu, menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk membalas pantun ya. Tadi kalau beliau membilang makan durian anget-anget, saya memberikan pantun makan mangga hangat-hangat. Sekolah Harapan Mulia luar biasa banget. Dan menjadi harapan kita bersama teman-teman, telah menjadi inspirasi bagi kita dari apa yang kita bicarakan dengan dua guru-guru kita ini. Semoga apa yang menjadi harapan beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Sekolah Harapan Mulia Batam menjadi sekolah yang terbaik pada masanya, melahirkan generasi-generasi Qurani dan melahirkan generasi-generasi terdidik dengan Islamnya. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan yang sangat luar biasa padatnya. Ustadz, terima kasih. Tentu ini akan menjadi kenangan yang istimewa bagi kami, dan untuk itu semoga apa yang kita bicarakan pada saat hari ini mudah-mudahan menjadi banyak hal baik dan menjadi jariah bagi kita bersama. Dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz. Saya mohon pamit.